Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kedua tanggal 2 Rajab, tanggal 2 Januari. Mudah-mudahan menjadi tanggal yang lebih sempurna diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan kita selalu diberi keistiqomahan dalam menggali, mengkaji dan memahami Al-Quran, Sunnah dan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pagi hari ini kita akan membaca hadis tentang Kitabu Sholatil Musafirina wa Qasriha. Di kitab sholat, ya, kitab sholat bagi musafir dan qasar. Qasar itu meringkas sholat. Nah, ini. Dan kita sudah biasa kalau sedang musafir, sudah biasa dan sudah melakukannya, dan ilmunya juga mungkin sudah diperoleh, dipahami dan dipelajari. Dan kitab yang kita baca ini untuk pemantapan bagi yang sudah mengetahuinya, bagi yang belum juga menjadi berpeluang. Babu sholatil musafirin wa qasriha, jadi sholat orang musafir dan qasar. Hadisu Aisyata ummil mu'minina qalat faradallahu salata hina faradaha raq'ataini fil hadari wasafari ukirat sholatus safari wazida fi sholatil hadari akhrajahul Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada mulanya Allah mewajibkan sholat 2 rakaat. Nah, ini. Di pada mulanya Allah mewajibkan sholat 2 rakaat. Baik ketika mukim atau bepergian. Bepergian itu safar. Kemudian ditetapkan tersendiri untuk sholat ketika bepergian, dan ditambah untuk sholat ketika mukim. Kalau mukim itu disebutnya sholat hador. Ada sholat hador, ada sholat qasar atau sholat safar, ya. Sholat hador, sholat hadir, tidak sedang bepergian. Kalau safar, sholat ketika sedang bepergian, sedang berziarah, sedang pergi meninggalkan tempat, nah gitu. Maka di saat itu sholat yang ditunaikan sholat saat safar. Nah itu. Asal mulanya sholat itu ya 2 rakaat. Asal mulanya, baik ketika mukim atau bepergian. Kemudian ditetapkan tersendiri untuk sholat ketika bepergian dan ditambah untuk sholat ketika mukim. Jadi itu asal mula informasi tentang sholat. Dan pada akhirnya setelah ditetapkan, ya, sholat itu ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, bahkan ada yang 3 rakaat. Nah, itu semuanya ditentukan ketentuan itu. Nah, ini dibahas, diungkap di dalam kitab ke-8, kitab sholat, bab ke-1, bab bagaimana diwajibkannya sholat ketika peristiwa Isra.
Terus hadis Ibnu Umar an Habs bin Asim qala haddatsana Ibnu Umar faqala sahitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam falam arahu yusabbihu fis safari wa qala Allahu jalla dzikrahu laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah akhrajahul Bukhari. Habs bin Asim berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku telah bersama Nabi Muhammad SAW dan aku tidak pernah melihat Nabi SAW sholat sunnah ketika bepergian. Nah ini jadi tambahan informasi. Jadi kalau ada orang yang sedang sholat musafir itu ya selalu mengikuti Rasul. Nah, di antaranya dikemukakan di sini, aku telah bersama Nabi Muhammad SAW dan aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW sholat sunnah ketika bepergian. Dan Allah berfirman, sungguh dalam pribadi Rasulullah SAW itu ada contoh tauladan yang sangat baik. Nah, dikeluarkan oleh Bukhari. Dan diungkap juga pada bab orang yang tidak sholat sunnah di akhir dan sebelum sholat wajib ketika bepergian. Oh, gitu. Karena mungkin kalau belum tahu ya sholat sunat qobla, mungkin ba'da. Ya kalau kira-kira sholat ba'da qobla dilakukan itu seperti sholat hador, seperti sholat sedang tidak bepergian. Nah ketika bepergian itu ya sholatnya langsung yang wajib bahkan dijama dan dikosor. Nah itu jadi mungkin satu dijama dikumpulkan, duhur dan asar dikumpulkan di mana? Di duhur boleh, di asar boleh. Asar dengan duhur, maghrib dengan isya. Jangan sampai patuker ya. Ada dulu orang yang sholat asar dengan maghrib. Abdi mah cenah kewe asar teh bade maghrib ya. Ilmu di mana ini cenah? Kira-kira cenah cocok nih, wah nggak jelas ini. Tetap ada gandenganna, ada teman-temannya gitu. Jadi kalau duhur dengan asar, asar dengan duhur, maghrib dengan isya atau isya dengan subuh. Nah, dengan subuh nggak ada itu ya. Jadi isya dengan maghrib, maghrib dengan isya. Nah, jadi yang dijama itu. Jadi kalau subuh tetap sesuai dengan waktu yang hador. Nah, di situ. Nah, tidak ada salat sunat. Jadi kalau melihat atau kalau sedang kita musafir ya, di situ tidak ada salat sunat qobliyah dan ba'diyah. Bagi yang sudah menjalankan berdasarkan rusuh mungkin itulah. Tetapi dengan ilmu ini jadi jelas sekarang. Jadi begitu kita berjamaah misalnya, kemudian sholat, nah dan kita dengan teman-teman sholatnya sholat duhur ya, dikosor dan dijama. Nah ini maka sebelum dan sesudahnya tidak ada sholat sunat sebagaimana pengalaman ya Habs bin Asim ketika bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar berkata, aku telah bersama Nabi dan aku tidak pernah melihat Nabi sholat sunnah ketika bepergian. Dan Allah berfirman, sungguh dalam pribadi Rasulullah SAW itu adalah atau ada contoh tauladan yang sangat baik. Nah ini jadi ayat yang sudah populer kita baca. Surat apa ini? Surat Al-Ahzab. Ayat berapa? Ayat lupa lagi ya, ayatnya ayat 21 ini. Jadi jangan tak usah hafal lah, tapi yang penting kalau dibaca ingat, oh ini Al-Ahzab nih ayat 21. Jadi mengungkapkan tentang apa? Mengungkapkan tentang pribadi Rasul menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh suri teladan. Nah itu bagi umatnya. Jadi sebenarnya bagi manusia dimanapun, zaman kapanpun ya, setelah Nabi lahir dan terus wafat, maka contoh terus mengiang-iang. Selalu ingat kalau kita menunaikan ibadah, selalu ingat kepada yang memberikan contoh. Nah, dan contoh yang paripurna,
contoh yang sempurna adalah terdapat pada pribadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu insan teladan, insan ya contoh dalam ibadah, dalam kehidupan sehari-hari apapun. Ada yang bertanya, mencontoh apanya kepada Nabi, katanya gitu. Apa yang dicontoh dari Nabi itu? Apa itu? Satu, ucapannya. Jadi kalau kita ingin mencontoh dalam hal ucapan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa? Perbuatannya. Apa yang dilakukan Rasul itu menjadi contoh. Yang ketiga dalam hal tindakan. Jadi ketika melakukan keputusan itu tidak berat sebelah. Dalam bahasa agamanya itu tasdikun, apa itu ya? Qaulun wa fi'lun wa takrirun. Nah itu istilahnya dalam bahasa fikihnya. Di qaulun adalah ucapan, wa fi'lun perbuatan. Kemudian satu lagi adalah tindakan. Itu yang menjadi ya teladan kita umat manusia bila ingin mendapatkan keberkahan rahmat hidup di dunia dan di akhirat. Seperti misalnya kalau minum itu contohnya sambil apa? Sambil duduk. Nah itu. Kalau ada orang yang makan sambil berdiri, berarti makan dan minum yang dilakukan sambil berdiri tidak berdasarkan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu salah satu contohnya. Jadi, kalau kita makan mengapa duduk? Ya, contohnya juga duduk. Gitu. Nah, terus dijadikan satu dasar dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bagi umat Islam ya tidak kurang contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apapun gitu ya. Rasul sebagai contoh. Seperti sedang ada orang yang marah gitu. Contoh Rasulnya jangan marah lagi gitu. Kalau kita dimarahi oleh orang lain, dengar aja dulu. Apa sih orang ini marah? Marah-marah sambil murang-mareng bahasa Sundanya gitu ya. Nah maka ketika terjadi hal itu dengar aja baik-baik. Kenapa? Karena kalau dilawan orang yang marah akan terjadi ya huru-hara. Istri marah pada suami, suami itu diam gitu. Kenapa si ibu ini marah? Salah aku apa ya? Nah gitu mikirnya. Jangan langsung serenteng jadi tuh sirintil dari sini, sirintil lagi, tidak begitu ya. Kalau bisa jadi menenangkan. Ada apa mama teh marah-marah? Terus ya biasa kalau wanita kan au gitu ya. Dengar aja. Sudah nanti semua keluar kata-katanya, baru sudah selesai. Sayang, kata-katanya keluar. Sudah. Wah, kalau sudah gitu tenang aja dulu. Apa salah papa? Oh gitu. Di situ baru keluar kok. Dengarkan aja. Kalau sudah gitu sebenarnya begini. Nah begitu, kalau dilawan ya apa namanya marah, dilawan marah sama dengan api ditambah ya bensin gitu ya, tambah ngabuburak gitu ya. Nah itu salah satu contoh. Makanya jadi kalau sabar itu ya, sabar itu ia mendengar dan berusaha untuk tidak mengeluarkan hal-hal yang menimbulkan rusaknya kesabaran. Nah gitu, sabar. Terus gitu. Hadisu Anasin radhiyallahu anhu qala shallaitu dzuhra ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil madinati arba'an wa bidzil khulaifati raq'ataini akhrajahul Bukhari. Nah, ini. Anas radhiyallahu anhu berkata, Aku pernah sholat zuhur bersama Nabi Muhammad SAW 4 rakaat di Madinah dan 2 rakaat di Zulhulaifah. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-18, kitab mengqashar sholat, bab kelima, bab mengqashar sholat apabila keluar dari tempatnya. Jadi kalau qashar itu ya harus ada musafirnya gitu. Ada yang bertanya dulu pernah ada yang sakit gitu ya, kemudian saya mau mengqashar katanya, kata keluarganya, gimana ini? Nah,
dalam bahasa hadisnya qasar itu harus dilakukan pada waktu safar. Jadi kalau diam itu tidak safar, tidak qasar. Yang ada apa? Yang ada jama. Nah, itu jama mungkin bagi yang sakit nanti akan ketahuan ya hadis-hadis yang kita baca. Nah, itu. Jadi ketika di Madinah bersama dengan Nabi sholat duhur 4 rakaat. Dan ketika ke Zulhulaifah, nah itu sholat duhur ataupun sholat yang 4 itu diringkas jadi 2 rakaat. Dan juga Anas radhiyallahu berkata, kami keluar bersama Nabi Muhammad SAW dari Madinah menuju Makkah nih. Dari Madinah menuju Makkah, maka beliau selalu sholat qasar 2 rakaat sehingga sampai kembali ke Madinah. Nah ini Yahya bin Abu Ishaq bertanya, berapa lama engkau tinggal di Mekah? Dia menjawab 10 hari. Nah, dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-18, kitab mengqasar salat bab ke-1, bab keterangan tentang qasar salat dan berapa lama mukim sehingga boleh mengqasar salat. Tuh gitu. Di Nabi ini ketika datang ke Madinah, ke Mekah gitu ya. Di Mekah berapa hari? Itu 10 hari. Salatnya selalu diqasar. Karena ada begini ya, kita kan sudah sampai di daerah kita kunjungi, sholat biasa aja gitu, seperti di kampung halaman sendiri. Nah kalau melihat hadis yang barusan itu, Rasul selalu di qasar. Nah jadi, dan kita tahu bahwa Mekah Madinah itu cukup jauh. Kalau tidak salah itu 450 kilometeran gitu. Walaupun ditempuh dengan pesawat, dengan kereta api sekarang kan lebih cepat gitu ya. Tapi dengan bus juga berbeda. Nah, ketika bepergian, ketika berada di Mekah, nah ini. Jadi ketika berada di Mekah, Rasulullah SAW itu dengan para sahabatnya melaksanakan sholat di jama dan di qasar. Nah, ini. Jadi sekali lagi Anas radhiyallahu anhu berkata, kami keluar bersama Nabi Muhammad SAW dari Madinah menuju Makkah. Maka beliau selalu sholat qasar 2 rakaat sehingga sampai kembali ke Madinah. Dan ada yang bertanya berapa hari itu di Mekah itu. Beliau yang ditanya itu menjawab selama 10 hari. Makanya ada jamaah umroh ya yang 9 hari itu semuanya diqasar itu. Sampai orang temannya ini berbicara, kenapa diqasar? Ya kan sedang musafir, karena sayang rakaat di Madinah kan dengan di Mekah ada nilai-nilai tersendiri. Ya itulah pendapat yang dikemukakan. Tapi kalau di jama, kalau di qasar itulah cara menunaikan sholat yang hador ataupun yang sedang safar gitu. Dua-duanya menjadi ilmu bagi kita, bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk menjadi pengetahuan di dalam ibadah ini. Jangan sampai ibadah tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan iman, dan tidak didasari dengan contoh. Di suatu amalan yang dikatakan amal baik bisa menjadi amalun solihun bila dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan iman, dan dilandasi dengan contoh. Harus ada contohnya. Ketika ditanya orang mengapa, karena ada contohnya, Rasul melakukan hal ini. Kemudian juga disebutkan di sini hadis Abdullah bin Umar qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Mina raq'ataini wa Abi Bakrin wa Umar wa ma'a Utsman sodron min imaratihi summa atammaha akhrajahul Bukhari. Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, aku sholat di Mina ya bersama Nabi Muhammad SAW 2 rakaat, juga bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman pada permulaan di sini khilafahnya atau terangkatnya menjadi Amirul Mukminin. Kemudian Utsman sholat sempurna 4 rakaat.
dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-18. Nah, ini di Mina. Di Mina itu kalau di musim haji sedang apa di Mina? Ya sedang menunggu waktu. Nah di Mina itu jamaah haji ya, atau orang yang sedang bepergian sampai ke Mina mungkin melihat situasi. Nah di sini Rasul melakukan hal yang diungkapkan tadi. Haris bin Wahbah atau bin Wahab al-Huzaini al-Huzai radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW telah sholat bersama kami di Mina ketika kami memiliki waktu banyak dan dalam keadaan aman hanya 2 rakaat, yaitu qashar, dikeluarkan oleh Bukhari. Nah ini jadi sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sedang musafir, sedang bepergian. Kemudian juga dikatakan pada suatu malam yang dingin, suatu malam yang dingin dan berangin, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berazan dan berseru, ingatlah, sholatlah kalian di kemah masing-masing. Kemudian beliau berkata, ketika cuaca sangat dingin atau hujan, Rasulullah SAW biasa menyuruh muazin berkata, ingatlah, hendaknya kamu sholat di kemah masing-masing. Nah ini dikeluarkan juga oleh Bukhari ini. Di ketika mencekam, dingin, hujan, angin. Nah kalau sekarang kan mungkin tidak di itu ya, tidak di mana, tidak di kemah, mungkin di rumah masing-masing. Angin goncang, keras gitu ya, hujan besar. Nah mungkin di situ ada pengumuman, tapi kan kita mah tidak ada pengumuman di rumah dah hujan, mah tidak ada gitu ya. Karena nanti hujan sudah berhenti, angin berhenti, waktu sholat baru tiba misalnya. Biasanya bagaimanapun menunggu sampai ya hujan. Tapi ini kan dalil ya, dalil mengemukakan tentang bila. Nah gitu, bila hujan berserta angin dan mencekam gitu, maka lakukanlah sholat di ya kemah masing-masing kalau sedang di Mina. Kalau sedang di Bandung mungkin di rumah masing-masing atau di luar Mina. Satu hadis terakhir, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata kepada muazin pada hari hujan, jika engkau berseru ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jangan berseru di sini hayya 'alas shalah, tetapi berseru di sini kalimatnya salat fi buyutikum. Nah gitu, sallu fi buyutikum, salatlah di rumah masing-masing. Ketika didengar oleh orang-orang, maka mereka membantah hal itu. Maka Ibnu Umar atau Ibnu Abbas berkata, perbuatan itu telah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripadaku, yakni Rasulullah SAW. Padahal sholat Jumat ini wajib dan aku tidak ingin memaksa dan memberatkan kalian untuk berjalan di lumpur dan licin. Ini situasinya sangat mencekam gitu. Maka diumumkan tadi shollu fi buyutikum, sholat tadi rumah masing-masing. Ini muazin ya, setelah hayya 'alas shalah gitu, hayu orang sholat, tapi hujan begitu besar, angin juga sama, maka shollu fi buyutikum. Diprotes itu, diprotes. Ketika diprotes, dia mengatakan ya, saya melakukan ini ya, atau perbuatan itu telah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripadaku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah sholat itu harus sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada satu hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah itu. Jadi sholat kita harus sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW. Kalau ditanya oleh orang lain, sudah sesuaikah sholat kita sesuai dengan Rasul? Sudah gitu.
Dari mana tahu sudahnya? Ya dari membaca ilmu-ilmu tentang sholat gitu, baik menyangkut dengan hador ataupun safar. Nah itu beberapa hadis yang kita baca pada pagi hari ini, dan di sini banyak jamaah yang suka bepergian gitu ya, pergi keluar kota. Nah, sholat safar di situ jamaah. Tapi ada orang mengatakan saya masa teu sampurna cenah, sholat di kosor di jamaah moal. Ah itu mah tidak mendapatkan peluang rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan. Nah, gitu. Ada yang mengatakan saya masa teu salat cenah dua-dua mah. Lalawo ora bahasa gitu. Ini kan Rasul mencontohkan, jangan ditentang. Ya, kalau mau lakukan qasar ikuti Rasul gitu. Kalau mau dijama ya ikuti Rasul. Kalau tidak ya mengikuti siapa lagi gitu. Nah, mudah-mudahan bagi para musafir itu orang yang suka beberangkatan gitu karena tugas di luar kota, nah, ya, itu tidak ada masalah untuk sholat supaya tidak memberatkan, supaya menjadi mudah dilakukan sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja hadirin jemaah yang berbahagia, hadis-hadis yang kita baca. Jadi kita bersyukur kepada Allah masih membaca hadis-hadis Nabi, ikut kegiatan dalam kajian. Mudah-mudahan sholat yang dilakukan belum berdasarkan ilmu, nah kemudian sekarang ada ilmunya, mudah-mudahan kekurang sempurnaan sholat sebelumnya Allah sempurnakan dengan kajian ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada jamaah Masjid Al-Falaq di Geger Kalong Tengah Kota Bandung dan para jamaah TikTokers ya yang ikut ngaji bersama-sama. Mudah-mudahan dengan pengajian ini Allah lancarkan segala urusan, Allah mudahkan untuk meraih cita-cita, dan Allah ampuni segala dosa-dosa, dan Allah berikan petunjuk hidayah selalu kepada kita dan keluarga di dalam kehidupan ini. Dan apalagi di bulan apa sekarang, bulan Rajab, amalan itu pahalanya lebih dilipatkan. Hati-hati ini di bulan Rajab, di bulan haram ya, amal-amal baik itu dilipatkan. Termasuk kalau berbuat dosa, dosanya pun dilipatkan. Nah, mudah-mudahan kita tetap pengajian ibadah selalu dilandasi dengan lillahi ta'ala. Allahumma salli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil fasikin fansurna 'alal qaumil munafikin fansurna 'alal qaumil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.